Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik, sahabat teman belajar di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan adik-adik sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini, kakak akan memberikan materi bersih itu sehat untuk adik-adikku kelas 4 sekolah dasar, di mana sub pembahasan kita akan membahas mengenai mengenal arti bersih dan sehat. Buat adik-adik yang belum subscribe teman belajar, kami sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tata cara membersihkan najis dengan benar. Itulah dua tujuan pembelajaran kita kali ini. Materi kita yang pertama, yakni pengertian bersih dan suci. Bersih artinya terbebas dari kotoran, sedangkan suci artinya terbebas dari hadas dan najis. Jadi sampai di sini pengertian bersih dan suci menunjukkan pengertian yang berbeda. Bersih lebih mengarah kepada terbebas dari kotoran, sedangkan suci terbebas dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Contohnya seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau pipis atau urin. Sedangkan hadas adalah keadaan yang menyebabkan tidak sahnya seseorang dalam menjalankan ibadah. Contoh, setelah buang air kecil atau besar, dan lain-lain. Jadi di sini antara hadas dan najis, perbedaannya kalau najis cenderung kepada bendanya, sedangkan hadas adalah cenderung kepada keadaan setelah melakukan buang air. Macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Hadas kecil, contohnya buang air kecil atau pipis, buang air besar atau pup, kentut, dan hal-hal lain yang membatalkan wudhu. Jadi macam-macam hadas di sini ada dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Untuk hadas kecil, contohnya seperti yang kakak sebutkan tadi, dan cara mensucikannya yakni dengan berwudu atau tayamum ketika tidak mendapatkan air. Sedangkan yang kedua yakni hadas besar, contohnya mimpi basah bagi laki-laki dan haid atau datang bulan pada perempuan. Cara menyucikannya dengan mandi besar atau tayamum jika tidak mendapatkan air. Mandi besar itu yang bagaimana? Mandi besar adalah mandi dengan seluruh tubuh terbasuh oleh air. Tidak ada bagian dalam tubuh yang terlewatkan oleh air. Jadi itu namanya mandi besar. Sekarang kita masuk ke pembahasan macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama yakni najis mukhaffafah atau najis yang ringan. Contohnya yakni air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun atau yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Jadi kalau adik-adik sekalian memiliki adik yang masih berumur kurang dari 2 tahun, maka air pipisnya itu najisnya najis ringan,
Lalu bagaimana cara menyucikannya? Cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air panjang, sudah panjang dipotong dan dibersihkan. Itu namanya menjaga kebersihan diri. Kalau menjaga kebersihan kamar tidur, menyapu kamar tidurnya, kemudian merapikan tempat tidurnya, menyapu halaman rumah. Kalau di sekolah biasanya membersihkan kelas, ikut membantu temannya membersihkan halaman sekolah, dan lain-lainnya. Demikianlah adik-adik untuk materi bersih itu sehat di pertemuan yang pertama ini. Untuk tugas hari ini, adik-adik, tugasnya sangat gampang. Yang pertama, ceritakan tentang kebersihan menurut gambar di bawah ini. Nah, itu ada gambar yang pertama, ini yang gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Kira-kira dari 3 gambar itu adik-adik bisa menceritakan tentang kebersihan yang apa? Yang kedua, jelaskan perbedaan najis hukmiyah dan najis ainiyah. Tadi kan najis itu dibagi menjadi 3, ada najis mukhaffafah, mutawasithah, dan mughalladah. Nah, untuk yang mutawasithah ini tadi dibagi menjadi 2, ada hukmiyah dan ainiyah. Silahkan dicari perbedaannya. Yang ketiga, bagaimanakah cara membersihkan najis mukhaffafah atau najis ringan? Cara membersihkannya bagaimana? Tadi sudah kakak jelaskan. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, dan bagi adik-adik yang sudah subscribe, saya sarankan untuk klik tombol like dan komen serta share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan pembelajaran yang berikutnya, dan teman-teman kalian juga belajar bersama-sama di channel Teman Belajar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.